Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana hari ini kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Tapi yang memimpin doa hari ini adalah yang tadi berangkatnya paling awal. Siapa? Dani. Oh iya, silakan Dani dipimpin untuk berdoa. Alhamdulillah. Nah, setelah kita berdoa, ibu mau mengabsen satu persatu siapa yang hari ini tidak hadir. Ya, ibu cek dulu kehadirannya. Alif Ramadan, Dani Pratama, Dwi Yuliani, Erika Dingsih, Yogi Setiawan. Wah, hari ini hadir semua ya. Wah, semangat sekali hari ini. Ibu jadi juga ikut semangat nih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau anak-anak siap dulu. Alat tulisnya, duduknya udah rapi semua. Udah siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai keliling bangun datar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk menambahkan rasa nasionalisme kita dan juga menambah semangat kita hari ini, kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Oke anak-anak? Baik, mari kita mulai bernyanyi. Saatnya meraih mimpimu.
Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu dengan memahami konsep keliling, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling bangun datar dengan satuan baku tertentu dengan benar. Yang kedua, yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku tertentu dengan benar. Lalu yang ketiga yaitu dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat bersyukur dan memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan juga bertanggung jawab. Sebelumnya Ibu sekarang mau tanya, coba anak-anak di sini ada yang tahu apa aja sih jenis dari bangun datar itu? Coba ada yang tahu? Ya, silakan. Erika, ada apa? Persegi, betul sekali. Apalagi? Yogi, persegi panjang, betul sekali. Lalu apalagi? Segitiga, ya. Jadi jenis bangun datar itu ada persegi panjang, dan juga ada segitiga. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan jadi apa itu bangun datar. Nah, bangun datar itu adalah sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Nah, bangun datar sendiri itu hanya memiliki 2 dimensi saja. Berbeda dengan bangun ruang. Kalau bangun ruang itu ada volumenya. Kalau bangun datar itu hanya mempunyai 2 dimensi saja, yakni panjang dan juga lebar. Tetapi tidak memiliki tinggi. Itu yang membedakan bangun datar dengan bangun ruang. Kalau bangun ruang, dia memiliki panjang, lebar, dan juga tingginya. Kalau bangun datar, dia hanya ada panjang dan juga lebar. 2 garis pada bangun datar yang berpotongan itu akan membuat sebuah sudut. Titik potong antara 2 garisnya dinamakan titik sudut. Jadi, bila ada bangun datar, apabila ada yang berpotongan, itu akan membentuk sebuah sudut. Nah, titik potong antara 2 garisnya itu dinamakan titik sudut. Nah, jadi bagian-bagian dari bangun datar itu ada apa saja? Ada yang tahu anak-anak? Ya, ada sisi, ada sudut, dan juga ada apa tadi? Titik sudut. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bangun datar. Lalu macam-macam bangun datar itu tadi sudah disebutkan ya. Ada persegi, ada persegi panjang, ada segitiga, lingkaran, jajar genjang, belah ketupat, dan trapesium. Nah, 2 jenis bangun datar yang akan kita bahas hari ini adalah persegi dan juga persegi panjang. Jadi hari ini kita akan belajar tentang persegi dan juga persegi panjang saja. Pembahasan kita itu difokuskan untuk mengetahui keliling bangun datar, yaitu persegi dan juga persegi panjang. Nah, coba Ibu mau tanya lagi nih, persegi itu apa? Coba ada yang tahu? Ya, Alif, apa Alif? Ya, berbentuk kotak. Boleh berbentuk kotak. Lalu ada yang tahu lagi persegi itu apa? Iya Dwi, apa Dwi? Sisinya sama. Iya, benar banget. Jadi persegi itu sisinya semua sama. Nah, persegi adalah sebuah bangun datar 2 dimensi yang berbentuk segi 4 yang semua sisinya memiliki ukuran yang sama panjangnya dan mempunyai sudut yang sama besarnya. Gitu. Lalu kalau persegi panjang itu apa sih, Bu? Nah, kalau persegi panjang adalah bangun segi 4
seperti persegi. Namun ukuran sisi-sisinya tidak sama. Kalau persegi, semua sisi persegi itu sama. Tapi kalau persegi panjang itu tidak sama panjangnya. Nah, pada persegi panjang ini dua sisi yang saling berhadapan itu sama panjangnya. Jadi persegi panjang itu dua sisinya disebut sebagai panjang dan dua sisinya disebut sebagai lebar. Jadi kan ada 4 sisi. Nah, itu yang sama itu adalah yang saling berhadapan. Jadi misalnya sini dengan sini itu sama panjangnya, itu disebut dengan panjang. Terus yang sebelah kanan sama kiri itu disebut dengan lebar. Nah, itu sama besarnya gitu. Nah, untuk sudut antara persegi dan persegi panjang itu besarnya sama, yaitu semua sudut-sudut yang terdapat pada persegi dan persegi panjang itu membentuk sudut berapa anak-anak? Ya, 90 derajat atau disebut juga dengan sudut siku-siku. Wah, pintar sekali ya anak-anak ibu ini ternyata. Beri aplaus untuk kita semua. Hari ini kita akan memfokuskan pembelajaran kita yaitu tentang keliling persegi dan juga keliling persegi panjang. Nah, keliling itu adalah jumlah seluruh sisi yang ada pada bangun datar tersebut. Nah, keliling bangun datar itu dapat dihitung dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya. Nah, selanjutnya ibu akan menampilkan gambar rumus keliling dari persegi. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ini ada gambar persegi. Itu ada sisi, dan sisi. Nah, itu kelilingnya adalah sisi plus sisi plus sisi plus sisi. Jadi 4 kali karena itu kan ada 4 sisinya. Atau bisa juga keliling sama dengan 4 kali sisi. Nah, selanjutnya ini ada rumus dari keliling persegi panjang. Nah, rumus keliling persegi panjang itu kan panjang itu sama sisinya yang saling berhadapan dan lebar sebelah kanan kiri. Nah, itu rumusnya adalah keliling sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang dan ditambah lebar, atau sama dengan keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Nah, itu tadi rumus keliling persegi dan juga persegi panjang yang akan kita pelajari hari ini. Di sini ibu akan menampilkan sebuah gambar-gambar tentang benda yang berbentuk persegi dan juga persegi panjang. Jadi anak-anak bisa dilihat dan juga diamati. Ternyata gambar-gambar yang ada di sekitar kita ini, di lingkungan sekitar kita ini termasuk benda yang berbentuk persegi dan juga persegi panjang loh anak-anak. Bisa dilihat ya anak-anak. Nah, ini ada contoh benda berbentuk persegi. Itu ada papan catur. Anak-anak udah pernah lihat papan catur belum? Udah ya. Jadi ternyata papan catur itu bentuknya persegi ya bun. Iya, betul sekali. Bentuk dari papan catur itu adalah persegi. Lalu ada yang kedua itu ada gambar jendela, ventilasi udara. Oh, ternyata berbentuk persegi ya bu. Iya, tapi ada juga yang berbentuk persegi panjang. Jadi kita bisa lihat kalau dia semua sisinya itu sama berarti dia adalah persegi. Lalu ada lagi gambar yang ketiga itu adalah jam dinding. Jam dindingnya berbentuk kotak, berbentuk persegi. Oh, itu adalah contoh dari bentuk persegi. Bisa dilihat ya anak-anak gambar-gambarnya itu contoh-contoh benda yang berbentuk persegi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh benda berbentuk persegi panjang. Ada apa aja itu anak-anak? Uang. Iya, betul sekali Yogi. Ada uang. Uang yang tiap hari kita
pegang, kita gunakan, ternyata itu adalah contoh dari benda berbentuk persegi panjang. Anak-anak pasti nggak ngeh kan, oh iya ya, uang ini ternyata bentuknya persegi panjang ya. Kalau kita amati, ya kita baru sadar ternyata. Terus ada juga handphone. Tuh, tiap hari pasti kalian pegang handphone kan? Nggak mungkin enggak, pasti tiap hari pegang. Entah habis sekolah, entah habis maghrib, pasti habis belajar, pasti kalian pegang handphone. Nah, ternyata handphone itu berbentuk persegi panjang. Terus ada lagi pintu. Kita nggak sadar juga nih, ternyata pintu itu bentuknya persegi panjang. Terus ada juga papan tulis. Tiap hari di sekolah kita lihat papan tulis ternyata berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, di sini ibu akan mengajak kalian untuk mencoba mengerjakan soal untuk mencari berapa keliling dari bangun datar. Nah, di sini kita pertama mencoba dengan cara manual, lalu nanti yang kedua ibu akan mencoba dengan GeoGebra. GeoGebra ini adalah untuk membuktikan bahwa benar nggak sih ibu yang kerjakan kita tuh benar atau tidak gitu. Dan juga membuat pembelajaran kita nanti akan lebih asyik dan juga menarik dengan aplikasi GeoGebra. Oke, selanjutnya di sini ada ayo mencoba, yaitu Udin dan keluarganya menunggu kereta di dekat peron. Peron adalah pelantaran tempat penumpang naik dan turun dari kereta. Di sekitar peron ada kursi-kursi untuk menunggu. Nah, kursi peron ini berbentuk persegi panjang. Jika panjang kursinya 250 cm dan lebarnya 50 cm, berapakah keliling kursi peron itu? Nah, anak-anak, jadi bisa dilihat ya seperti gambar, itu kursi peron itu panjangnya 250 cm dan juga tingginya itu 50 cm. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tadi kan rumusnya cukup kita tambahkan sisi dan juga sisinya. Nah, berhubung ini persegi panjang, jadi sisi yang saling berhadapan itu sama panjangnya. Jadi sisi yang 250 cm, sisi bagian bawah itu sama dengan sisi bagian atas. Jadi atasnya itu juga 250 cm. Lalu yang sebelah kiri itu kan sudah diketahui 50 cm. Berarti yang sebelah kanannya yang berhadapan itu berapa anak-anak? Iya, 50 cm juga. Nah, lalu kita jumlahkan 250 sisi ditambah 250 ditambah 50 dan juga ditambah 50. Jadi jumlahnya 600 cm. Ya, jadi keliling kursi peron itu adalah 600 cm. Nah, itu adalah contoh kita mengerjakan secara manual. Nah, sekarang ibu akan mencoba mengerjakan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi ibu mau anak-anak simak penjelasan ibu dengan aplikasi GeoGebra ini dengan cermat dan juga teliti. Jadi anak-anak bisa memahaminya dan juga bisa tambah semangat belajarnya, karena seru deh bu pakai aplikasi gitu. Ya kan anak-anak? Oke anak-anak, jadi kita sudah ada di aplikasi GeoGebra. Sekarang kita akan bahas soal-soal yang ada di LKPD anak-anak. Nah, yang pertama kita buat dulu ini kesini ya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan soal nomor 1, yaitu
Nah, jadi ini adalah soal nomor 1 yang akan kita bahas, yaitu sebuah papan tulis panjangnya 17 cm, sedangkan lebarnya 8 cm. Lalu keliling papan tulis tersebut adalah, nah ini kira-kira ke bentuknya papan tulis itu apa anak-anak? Iya betul banget, persegi panjang. Jadi cara yang pertama, kita pilih option polygon, lalu kita masukkan yaitu panjangnya berapa? 17 cm, lalu lebarnya 8 cm. Nah, ini sama ya. Sisi yang saling berhadapan sama besarnya karena dia persegi panjang. Lalu bagaimana cara membuktikan bahwa luas keliling ini dapat kita ketahui menggunakan aplikasi GeoGebra? Caranya mudah sekali. Yang pertama kita buktikan di sini yaitu keliling sama dengan A plus B plus C plus D. Kenapa begitu? Karena di situ sudah dijelaskan ada sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwasannya panjang dari persegi panjang itu menjumlahkan semua sisinya. Nah, sisi yang saling berhadapan itu sama besarnya. Jadi sisi A itu sama dengan sisi C, lalu sisi B itu sama dengan sisi D. Lalu kita enter. Nah, jadi keliling papan tulis itu adalah 46 cm dengan panjang 17 cm dan juga 8 cm. Nah, coba siapa di sini yang salah? Aduh, nggak ada ya, ternyata betul semua ya. Hebat sekali anak-anak di sini. Ternyata sudah bisa semua mengerjakan soal yang sudah ada di LKPD-nya. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu baik, jadi soal yang pertama ini kita sudah selesai ya, dan anak-anak juga sudah mampu mengerjakan soal yang pertama. Oke, baik. Kita akan lanjut ke soal yang kedua, yaitu soalnya, lihatlah gambar bangun dapat di bawah ini, keliling bangun di samping adalah. Nah, anak-anak, itu kira-kira gambar apa? Ya, gambar persegi ya, karena bentuknya sama sisi panjangnya, yaitu 24 cm. Nah, jadi ini adalah gambar dari soal nomor 2, yaitu persegi dengan panjang sisinya yaitu 24. Lalu kita akan cari kelilingnya. Nah, jadi keliling dari persegi dengan panjang 24 itu adalah 96 cm. Jadi gimana anak-anak? Ada yang salah di nomor 2? Nggak ada juga. Waduh, pintar sekali anak-anak ini ya. Jadi sudah paham mengenai penjelasan Ibu tadi tentang cara mencari keliling persegi. Baik, kalau dirasa cukup soal nomor 2 ada yang mau ditanyakan?
anak-anak? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3, yaitu Akila mempunyai sebuah meja belajar yang ukuran panjang dan lebarnya berurutan 150 cm dan 60 cm. Keliling dari meja Akila adalah, nah kalau diketahui panjang sama lebarnya ini berarti dia berbentuk bangun datar. Iya, persegi panjang, betul sekali. Jadi, kita masukkan 150 untuk panjangnya. Nah, oke. Di sini kita akan membahas soal kita yang terakhir, yaitu soal ketiga. Akila mempunyai sebuah meja belajar yang ukuran panjang dan lebarnya berurutan 150 cm dan 60 cm. Keliling dari meja Akila adalah, jadi kalau diketahui panjang dan lebarnya itu berarti meja Akila ini berbentuk ya persegi panjang. Nah, langsung aja ya kita gambar bentuk meja dari Akila ini, yaitu seratus lima puluh, panjangnya, lebarnya 60. Nah, jadi bentuk meja Akila itu seperti ini ya anak-anak, di mana sisi A dan juga sisi C itu sama, yaitu 150, dan sisi B dan D itu sama, yaitu 60 cm. Lalu kita coba cari kelilingnya. Nah, jadi keliling meja belajar Akila dengan panjang 150 cm dan lebarnya 60 cm itu adalah 420. Nah, coba di sini siapa yang salah? Waduh, nggak ada. Benar semua. Oke, hebat banget anak-anak ibu kelas 3 ini sudah bisa mengerjakan soal bangun dasar, yaitu persegi dan juga persegi panjang untuk mencari kelilingnya. Jadi anak-anak sudah paham sekali ya bagaimana cara menyelesaikannya dan juga cara mencari berapa keliling dari persegi dan juga persegi panjang. Wah, hebat sekali anak-anak ibu ini. Beri tepuk tangan buat kita semua. Baik, itu tadi kita sudah bahas ya. Ternyata cara manual dan cara GeoGebra ini sama hasilnya. Kalau anak-anak misalnya cara manual capek, belum bisa. Nah, kalau misalnya nih anak-anak di rumah sama ibu, bapak atau kakak punya, terus bilang, Kak tolong dong bukain GeoGebra soalku ini, aku udah bener belum ya ngerjain kelilingnya gitu. Nanti kan bisa dicek di GeoGebra itu apakah hasil pekerjaan anak-anak itu benar atau salah. Ya, bisa untuk membuktikan gitu. Gimana anak-anak? Baik. Jadi tadi kita sudah mempelajari materi kita, yaitu tentang keliling bangun datar, persegi dan juga persegi panjang. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau tanya, kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari keliling bangun datar itu? Iya, untuk mengetahui di lingkungan sekitar kita itu ternyata banyak sekali loh Bu
persegi dan juga persegi panjang, untuk mengetahui ternyata persegi dan persegi panjang itu memiliki keliling yang bisa kita hitung. Coba sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, pembelajaran kita hari ini tuh menyenangkan atau tidak sih anak-anak? Menyenangkan ya, iya, apalagi menggunakan aplikasi GeoGebra. Iya, betul banget. Jadi kegunaan aplikasi GeoGebra ini memang untuk menambah semangat kita untuk belajar matematika, bahwa matematika itu ternyata asyik sekali. Lalu Ibu mau tanya, kegiatan apa yang anak-anak paling sukai di pembelajaran kita hari ini? Wah, iya, saat membahas soal. Oh iya, ada lagi saat menyanyi. Oh, ternyata Dani ini suka nyanyi ya. Jadi kalau nyanyi itu tambah semangat, jadi belajarnya juga tambah semangat. Ya, terus ada nggak sih kesulitan yang anak-anak hadapi di pembelajaran kita hari ini? Oh, tadi awalnya sulit ya untuk menentukan persegi panjang, mana yang sama, mana yang beda. Jadi yang sama itu yang saling berhadapan. Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Setelah dijelaskan, kalian sudah paham kan? Sudah, alhamdulillah. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai pembelajaran kita hari ini? Cukup? Yakin? Oke, kalau sudah yakin cukup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan di rumah nanti. Jadi besok dikumpulkan untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi kita, yaitu keliling bangun datar, persegi dan juga persegi panjang. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, boleh Ibu mau tepuk semangat dulu deh, biar kita tetap semangat walaupun mau pulang. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Wah, semangat sekali. Oke, sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Baik, Ibu tutup. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa besok lagi. Jangan lupa soal evaluasinya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak Ibu kelas 3 yang hebat sekali. Dadah anak-anak.